Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah. Alhamdulillahirabbil alamin wal aqibatu lil muttaqin fala udwana illa 'alal zalimin. Amma ba'du, anakku yang solih solihah yang sama-sama dirahmati dan dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Insyaallah pada kesempatan hari ini Bapak ingin menyampaikan tentang kisi-kisi pas eh, penilaian akhir semester ganjil tahun 2020-2021. Anakku yang solih solihah, khususnya kelas 8. Adapun kisi-kisi tentang pelajaran akidah akhlak, yaitu yang harus diperhatikan anak semua, yang harus dipelajari adalah fungsi beriman kepada kitab-kitab Allah Subhanahu wa taala. Terus selanjutnya dan aku juga harus mempelajari tentang hakikat Al-Quran. Nah, hakikat Al-Quran itu merupakan juga pengertian Al-Quran. Hakikat, atau bisa dikatakan juga nanti di situ adalah pengertian Al-Quran. Apa itu Al-Quran? Hakikatnya Al-Quran. Terus yang harus juga dipelajari adalah fungsi Al-Quran. Fungsi Al-Quran. Terus anakku juga harus mengetahui atau menyebutkan Al-Quran mulai diturunkan kepada Nabi kita Muhammad SAW, yaitu di mana tempatnya. Apakah di Gua Thur, apa di Gua Hiro, atau di Gua Mampu, atau di Masjid Nabawi. Nah, anakku semua perlu dipelajari nih. Terus Al-Quran merupakan di antara 4 kitab suci Allah Subhanahu wa taala. Nanti ada berkaitan dengan kitab Injil, kitab Taurat, kitab Zabur, tentu Al-Quran itu sendiri. Terus anakku semua harus juga mempelajari tentang suhuf. Apa itu suhuf? Apa itu sahifah? Terus anakku semua juga perlu mempelajari tentang kitab Injil itu diajarkan oleh Nabi siapa? Nah, siapa yang mengajarkan kitab Injil? Nah, ini aku semua harus mempelajari siapa, Nabi Musa kah? Nabi Musa atau Nabi siapa itu? Atau seluruh Nabi Allah Subhanahu wa taala. Terus aku juga harus mengetahui contoh-contoh tentang bertawakal, ya. Apa itu tawakal? Terus aku juga harus mengetahui juga pengertian ikhtiar atau contoh-contoh dari ikhtiar. Terus selanjutnya aku juga harus mengetahui macam-macam sabar, ya. Ada sabar dalam musibah, sabar dalam maksiat, sabar dalam musibah, sabar dalam ketaatan atau dalam keimanan juga. Terus aku perlu juga mengetahui tentang syukur. Contoh-contoh syukur dalam kehidupan sehari-hari. Terus aku juga harus mengetahui tentang ketika orang hidup di dunia ini tentu ada harapan besar, yaitu memperoleh tambahan pahala dari Allah Subhanahu wa taala. Terus aku juga harus menyebutkan contoh berserah diri kepada Allah. Apa sih contohnya? Nah, terus selanjutnya siswa dapat menyebutkan bentuk perilaku ikhtiar. Terus bentuk perilaku sabar dalam kehidupan. Bentuk perilaku sabar dalam kehidupan. Terus siswa dapat menyebutkan juga bentuk
perilaku syukur. Siswa dapat menyebutkan ayat tentang sifat tawakal. Jadi anak semua harus dapat menyebutkan ayat yang memerintahkan bersifat tawakal kepada Allah Subhanahu wa taala. Pengertian terus keistimewaan Al-Qur'an. Terus surah yang berkaitan dengan Nabi Musa dan Nabi Ibrahim. Disebutkan dalam surah apa? Apakah surah Ibrahim, apa surah Al-Qadar, apakah surah Yusuf, surah Yunus, apakah surah Al-A'la. Siswa juga dapat menyebutkan pengertian atau arti hudan. Huda ya atau huda. Siswa juga dapat menyebutkan fungsi kitab Allah Subhanahu wa taala yaitu Al-Qur'an. Selanjutnya siswa dapat menjelaskan arti ikhtiar menurut bahasa. Terus siswa dapat menerjemahkan arti qiraah menurut atau Al-Qur'an secara bahasa. Terus pembagian siswa dapat menyebutkan pembagian sabar menurut Imam Ghazali. Terus siswa dapat menyebutkan dampak positif sifat qanaah. Dampak positif sifat qanaah. Siswa dapat menyebutkan tempat menerima wahyu Nabi Musa. Di mana kira-kira menerima wahyu? Di Bukit Marwah kah, di Bukit Safa kah, atau Bukit Uhud? Siswa dapat menyebutkan atau melafalkan Quran yang berkaitan dengan yang menjelaskan tentang syukur. Itu surah Ibrahim ya, silakan ayat berapa. Siswa dapat menyebutkan hikmah berperilaku tawakal. Apa sih hikmahnya ketika kita bertawakal kepada Allah? Terus selanjutnya siswa dapat menyebutkan hikmah berperilaku ikhtiar. Terus siswa juga dapat menyebutkan hikmah berperilaku sabar. Terus siswa dapat menyebutkan hikmah berperilaku syukur. Terus siswa dapat menyebutkan hikmah berperilaku qanaah. Siswa dapat menjelaskan tentang mukjizat. Apa itu mukjizat? Siswa dapat menyebutkan contoh karomah atau karamah ya. Karomah. Siswa dapat menyebutkan contoh karomah. Siswa dapat menyebutkan adab kepada orang tua. Siswa dapat menyebutkan ciri berputus asa. Siswa dapat menyebutkan tujuan pokok diturunkannya Al-Quran. Siswa dapat menjelaskan keutamaan membaca Al-Quran.
Terus siswa dapat menyebutkan adab-adab bagi pembaca Al-Quran. Siswa dapat menjelaskan tentang anania, putus asa, godab, dan tamak. Siswa dapat menyebutkan adab terhadap guru. Siswa dapat menjelaskan tentang kehidupan Nabi Musa. Siswa dapat menjelaskan atau menyebutkan keteladanan Nabi Musa alaihissalam. Selanjutnya, siswa dapat menyebutkan isi pokok Al-Quran. Nah, itulah kisi-kisi anakku semua berkaitan dengan pelajaran akidah akhlak kelas 8. Silakan dipelajari dengan baik. Kalau ada yang kurang dimengerti, silakan didengarkan kembali. Sekian. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.